Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengenalan ekonometrika. Yang pertama, pengenalan ekonometrika. Pernahkah Anda mendengar pernyataan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya? Namun tingkat kemiskinan, pengangguran, serta beberapa variabel makroekonomi juga menunjukkan tren yang sama. Mengapa hal tersebut terjadi? Bagaimana cara mengaitkan antara variabel tersebut serta solusinya bagaimana? Pertanyaan tersebut akan sulit jika hanya dijawab secara normatif. Bayangkan Anda sebagai seorang pengambil kebijakan atau policy maker di pemerintahan dan sedang melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan subsidi terhadap peningkatan output nasional. Pemerintah meyakini bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot peningkatan output nasional adalah misalnya memberikan subsidi kepada pelaku industri. Setiap output yang diproduksi diberikan insentif subsidi sehingga biaya produksi menjadi murah dan output dapat meningkat. Namun demikian, pernahkah Anda berpikir bahwa ketika subsidi diberikan, bagaimana jika ternyata output produksi tidak meningkat signifikan seperti yang pemerintah harapkan? Nah, karena ada moral hazard misalnya atau faktor lainnya seperti input bahan baku yang sulit diperoleh, jika kondisinya demikian, maka pengaruh kebijakan subsidi terhadap peningkatan output tidaklah efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang mampu mengakomodir kondisi eksternal yang dapat mengganggu model. Dalam konteks itulah ekonometrika melalui model ekonometrika memiliki peran penting. Istilah kata ekonometrika pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1933. Ia adalah seorang pakar ekonomi dan statistika berkebangsaan Norwegia. Dalam bahasa Indonesia, kata ekonometrika berasal dari kata econometrics. Econometrics terdiri dari dua kata, yaitu economic dan metrics. Economics itu sendiri artinya ilmu ekonomi, sedangkan matriks itu dapat diartikan sebagai ukuran. Sehingga ekonometrika atau econometrics dapat diartikan sebagai economic measurement. Oleh karena itu, ekonometrika sering disebut sebagai ilmu yang mencoba mengukur dan menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi menggunakan model ekonometrika. Jika pada umumnya fenomena ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang notabene sulit dikuantifikasikan, maka dengan menggunakan model ekonometrika, fenomena tersebut dapat dijelaskan secara kuantitatif. Berdasarkan cabang ilmunya, ekonometrika masih merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Tepatnya, ekonometrika merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, yakni ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Perbedaannya, ilmu ekonomi berkontribusi dalam menjelaskan mengenai berbagai teori dan hipotesis ekonomi, sedangkan matematika ekonomi membentuk model matematika berdasarkan teori ekonomi. Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran teori dan hipotesis yang telah diberikan dalam suatu model matematika, diperlukan data dan analisis menggunakan statistika ekonomi. Namun demikian, model matematika yang dibentuk untuk menjelaskan teori dan fenomena ekonomi tersebut masih belum mampu menjelaskan perilaku ekonomi secara tepat. Hal itu dikarenakan pendekatan model matematika menggunakan pendekatan deterministik, sementara model ekonometrika menggunakan pendekatan stokastik. Oleh karena itu, sebagai disiplin ilmu, ekonometrika tidak dapat disamakan dengan ketiga disiplin ilmu tersebut. Nah, di sini para penganut disiplin ekonometrika itu biasanya disebut dengan econometrician, yang meyakini bahwa disiplin ekonometrika dapat membantu menjelaskan berbagai fenomena-fenomena
ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan disiplin ilmu ekonomi, matematika ekonomi, maupun statistika ekonomi. Nah, beberapa pakar ekonometrika mencoba mendefinisikan ekonometrika itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Goldberger, itu ekonometrika merupakan ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, dan statistika inferensi yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi. Sedangkan yang kedua, menurut Malinfaut, mengungkapkan bahwa seni ekonometrika terdiri dari menemukan seperangkat set asumsi baik yang mencukupi maupun realistis yang memungkinkan peneliti memperoleh keuntungan dari ketersediaan data. Yang ketiga adalah Tintner mendefinisikan bahwa ekonometrika itu adalah hasil dari suatu pandangan khusus atas peranan ilmu ekonomi yang terdiri dari penerapan statistika matematik atas data ekonomi untuk memberi dukungan empiris untuk model yang disusun dengan ilmu ekonomi matematis dan untuk memperoleh hasil dalam angka. Selanjutnya ada lagi Tail berpendapat bahwa ekonometrika berkaitan dengan penentuan empiris hukum-hukum ekonomi. Sedangkan menurut Coates Soyianis, yaitu menjelaskan bahwa ekonometrika adalah kombinasi ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika, tetapi berbeda dengan ketiga cabang ilmu tersebut. Dan yang terakhir, menurut Wonacott, itu menyatakan bahwa ekonometrika merupakan pengukuran hubungan timbal balik, baik untuk menunjukkan bagaimana ekonomi beroperasi atau untuk membuat prediksi tentang masa depan. Jadi setelah berdasarkan berbagai definisi mengenai ekonometrika yang tadi kita bahas, secara sederhana, ekonometrika itu dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari metode statistika dan matematika untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi menggunakan model ekonometrika. Nah, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa mengenai perilaku sosial menjadi sulit jika hanya menggunakan salah satu dari ketiga disiplin ilmu itu sendiri secara terpisah. Jadi oleh karena itu ekonometrika saat ini menjadi lebih familiar dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, tidak hanya bagi mahasiswa jurusan ilmu ekonomi, tapi juga mahasiswa dari jurusan lain seperti statistika maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang metodologi ekonometrika. Sebagai disiplin ilmu, ekonometrika itu memiliki metode yang perlu dipahami oleh setiap peneliti dalam mempelajari dan kemudian menerapkan ekonometrika. Nah, secara metodologi, ekonometrika itu dapat dipelajari dari dua sisi. Yang pertama yaitu adalah ekonometrika teori. Ekonometrika teori dan yang kedua adalah ekonometrika aplikasi. Dipandang dari sisi ekonometrika teori, itu metodologi ekonometrika memberikan pemahaman mengenai konsep dan metode yang tepat dalam mengukur perilaku serta hubungan-hubungan ekonomi dalam berbagai kemungkinan model-model ekonometrika yang sesuai. Sementara dari sisi ekonomi aplikasi itu mencoba menerapkan berbagai konsep dan metode menggunakan model ekonometrika sehingga mampu menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan lebih baik. Dalam perkembangannya, penggunaan model-model ekonometrika banyak diaplikasikan untuk memahami berbagai fenomena baik itu ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, menurut Gujarati, ya, ada 8 tahap metodologi ekonometrika. Tahap-tahap ini biasanya disebut metodologi ya. Untuk memudahkan dalam memahami setiap tahapan tersebut, itu saya akan gunakan ilustrasi menggunakan salah satu teori yang penting dalam ekonomi, yaitu teori konsumsi yang dipopulerkan oleh Keynes. Jadi ada 8 tahap metodologi ekonometrika. Yang pertama adalah membuat pernyataan teori atau hipotesis. Jadi tadi saya misalkan adalah teori konsumsi. Pernyataan teori atau hipotesis itu didasarkan pada teori yang berlaku.
Nah, di sini mengacu pada teori konsumsi menurut Keynes itu yang disebutkan bahwa peningkatan konsumsi individu itu ditentukan oleh adanya peningkatan pendapatan mereka. Namun peningkatan tersebut tidak sebanyak peningkatan pendapatan mereka. Atau dengan kata lain, kecenderungan peningkatan pendapatan akan mengubah perilaku konsumsi individu. Nah, salah satu hal penting dari teori konsumsi ini adalah MPC atau konsep marginal propensity to consume, yakni tingkat perubahan konsumsi untuk unit atau katakanlah Rp1, perubahan pendapatan lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Lalu step selanjutnya yaitu menentukan model matematikanya. Nah, teori konsumsi itu merupakan postulat dari suatu pernyataan definisi dan tidak menunjukkan hubungan fungsional yang spesifik. Oleh karena itu, untuk membuktikan berlakunya teori, itu diperlukan suatu penyederhanaan dalam bentuk model yang mampu menyederhanakan hubungan tersebut. Nah, model sederhana yang dimaksud adalah model matematika. Jadi secara umum model matematika yang dapat dibuat untuk menerjemahkan teori konsumsi Keynes tadi itu adalah YI itu sama dengan B0 atau beta 0 ditambah beta 1 X1I, di mana beta 1 itu di antara 0 sampai 1. YI itu adalah pengeluaran konsumsi ke I, sedangkan XI itu adalah pendapatan ke I. Nah, beta 0 dan beta 1 itu adalah parameter dari modelnya ya, yakni koefisien beta 0 dan slope beta 1. Slope dalam model ini atau beta 1 ini merupakan MPC-nya atau marginal propensity to consume-nya, yaitu kecenderungan meningkatkan pengeluaran konsumsi sebagai akibat meningkatkannya pendapatan. Jadi pengeluaran konsumsi itu disebut variabel terikat atau dependent variable, sedangkan pendapatan itu adalah variabel bebasnya atau independent variable. Nah, menurut model matematika itu sendiri, teori konsumsi yang dinyatakan oleh Keynes itu dapat dibentuk dalam bentuk model sederhana atau single equation model, karena hanya terdiri dari satu variabel penjelas, yaitu pendapatan saja. Artinya, perubahan pengeluaran konsumsi individu hanya terjadi jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam pendapatan individu. Dengan kata lain, tidak terdapat variabel di luar model yang dapat mengubah pengeluaran konsumsi individu, selain berasal dari pendapatan individu itu sendiri. Nah, pendekatan tersebut sering kali disebut dengan pendekatan deterministik. Oke, step selanjutnya adalah menentukan model statistik atau ekonometrika. Jadi konsekuensi penting dari penggunaan model matematika untuk menjelaskan teori konsumsi seperti yang tadi ya, poin yang kedua ini, itu tidak hanya variabel penjelas yang dapat mengubah pengeluaran konsumsi individu, selain berasal dari variabel dalam model yakni pendapatan. Artinya, pendapatan yang dipakai dalam model matematika adalah pendekatan deterministik, yaitu perubahan dalam model hanya ditentukan atau determine oleh variabel yang ada dalam model, bukan berasal dari luar model. Sementara, kondisi nyata menunjukkan bahwa perubahan konsumsi individu tidak hanya ditentukan oleh pendapatan individu, namun juga faktor lainnya yang belum dimasukkan dalam model seperti harga barang komplementer atau substitusi, selera, serta faktor lainnya. Jadi karena itu model matematika melalui pendekatan deterministiknya menjadi kurang tepat dalam memprediksi perilaku pengeluaran konsumsi individu hanya dari variabel pendapatannya saja. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai adanya faktor-faktor yang dapat berkontribusi dalam mengubah perilaku pengeluaran konsumsi individu yang berasal dari luar model atau dari variabel dari luar model, itu kita bisa menggunakan model ekonometrika YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah E. E itu error term ya, ditambah error. Jadi E itu adalah error term dari model, yaitu merangkum berbagai hal yang dapat berkontribusi pada terjadinya
perubahan pengeluaran konsumsi individu, yaitu selain variabel pendapatan. Jadi secara simbol hanya dalam model ekonometrika saja ya yang ada unsur error term dalam model. Jadi model ekonometrika itu memasukkan error term dalam suatu model, menjelaskan bahwa perilaku pengeluaran konsumsi individu itu dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan maupun variabel lainnya yang belum masuk dalam model. Jadi dalam hal ini dirangkum sama si error term itu sendiri. Nah, pendekatan inilah yang namanya disebut pendekatan stokastik. Oke, step selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk melakukan tahapan estimasi terhadap model ekonometrika yang sudah terbentuk, itu bisa diperoleh nilai parameter B0 dan B1 yang diperlukan adanya ketersediaan data. Data mengenai pengeluaran konsumsi individu dan pendapatan individu dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dia primer atau studi lapangan ya, maupun sumber sekunder, yaitu dari website lembaga, dari web, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menaksir parameter dari model ekonometrika. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi terhadap model ekonometrika menggunakan data yang tersedia. Hasil estimasi terhadap model akan menghasilkan nilai taksiran parameter yaitu B0 dan B1. Misalnya kita sudah mencari ya, seperti yang dulu itu kita misalnya kan dapat nilai B0-nya adalah 5,74 dan B1-nya adalah 0,85. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam rumus YI tadi, yaitu Y sama dengan 5,74 ditambah 0,85X ditambah error terms-nya ya. Nah, di sini berdasarkan hasil estimasinya diketahui bahwa nilai masing-masing parameter yaitu konstanta B0-nya adalah 5,74, koefisien B1-nya adalah 0,85. Artinya, jika terdapat kenaikan pendapatan individu atau X itu sebesar Rp1, itu akan meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar 6,59. Dari mana 6,59? Yaitu sebesar 0,85 itu ditambah dengan 5,74, di mana X-nya kita misalkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 6,59. Lalu step selanjutnya adalah menguji hipotesis. Setelah model ekonometrika diestimasi dan menghasilkan taksiran parameter seperti yang ditunjukkan ini ya, persamaan ini, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis yang dibuat. Rumusan hipotesis yang perlu diuji adalah untuk masing-masing variabel bebas. Dalam hal ini adalah variabel pendapatan individu atau X-nya. Jadi sama ya seperti dulu waktu belajar statistik tentang pengujian hipotesis. Ada 5 tahap prosedur yang dilakukan untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Yang pertama adalah merumuskan pernyataan hipotesis. Jadi rumusan hipotesis itu dibuat dengan mengacu pada teori yang berlaku. Contohnya, aplikasi model konsumsi, maka rumusan hipotesisnya bisa misalnya seperti ini. H0-nya pendapatan tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah pendapatan mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Atau kalau misalnya kita simbolkan H0 itu beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya itu beta 1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua itu menentukan derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan itu atau alfa itu biasanya yang 1%, 5%, 10%. Nah, derajat kepercayaan itu sebesar 1% itu berarti bahwa sebesar 99% dari data yang digunakan dalam mengestimasi model dikatakan adalah data yang benar atau dipercaya benar. Sedangkan sisanya 1% itu dianggap salah. Nah, jika kita pakai derajatnya sebesar 5%, berarti 95%-nya itu mengestimasi model dikatakan adalah data yang benar atau dipercaya benar. Sedangkan sisanya yang 5% itu dianggap salah. Begitu juga dengan yang 10% ya. 90% yang digunakan untuk mengestimasi itu dikatakan data yang benar, sedangkan sisanya dianggap data yang salah.
Nah, setiap peneliti dalam menentukan derajat kepercayaan yang akan digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis ini. Hal ini dikarenakan hanya peneliti yang mengetahui kualitas dari data yang digunakan, baik data tersebut berasal dari data sekunder maupun data primer. Oleh karena itu, pada setiap penelitian sering kita menemukan adanya penggunaan derajat kepercayaan yang berbeda-beda di antara hasil penelitian empiris. Nah, itu ya. Lalu step yang ketiga, menentukan nilai tes statistik. Jadi hasil estimasi terhadap model sudah menampilkan angka tes statistiknya sehingga umumnya tidak perlu lagi melakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan angka tersebut. Nah, biasanya di sini kalau misalnya ngitung manual itu biasanya ada rumusnya. Lalu yang keempat, membandingkan nilai statistik dengan nilai T-tabel. Setelah nilai T statistiknya kita ketahui, kemudian dibandingkan dengan nilai T-tabelnya. Nah, nilai T-tabel itu dapat diperoleh dari data T-tabel yang selalu tersedia di bagian lampiran-lampiran buku statistik maupun ekonometrika. Nah, untuk mendapatkan angka T-tabel, kita perlu menetapkan dulu nilai derajat kepercayaan atau alfanya dan menghitung degree of freedom-nya atau DF-nya. Perhitungan T-tabel dapat menggunakan dua cara, yaitu satu sisi atau one tail maupun dua sisi atau two tail. Ya, waktu statistik 1 atau statistik 2 pernah dibahas ya. Pengujian satu sisi itu berarti derajat kepercayaan alfanya yang digunakan bisa 1%, 5%, 10% atau yang lainnya dapat langsung diplotkan dalam tabel T-tabel. Sementara jika digunakan teknik dua sisi, maka derajat kepercayaan alfanya yang digunakan harus dibagi 2 terlebih dahulu. Baru selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai T statistik dengan nilai T-tabelnya. Dan yang terakhir, untuk merumuskan kesimpulan, maka pedoman yang perlu dipahami adalah jika nilai statistik dibandingkan dengan nilai T-tabel menghasilkan temuan bahwa T statistik lebih besar atau lebih kecil, itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan kriteria pengujiannya masing-masing. Seperti itu ya. Bisa dia berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap prediksi pengeluaran konsumsi individu itu sendiri. Jadi tergantung kriteria pengujian yang telah kita tuliskan tadi. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan model untuk melakukan prediksi. Jadi hasil kesimpulan yang sudah kita peroleh dari deretan tahapan hipotesis tadi itu menjadi dasar dalam membuat prediksi atau peramalan. Jika hasil pengujian hipotesis sesuai dengan teori yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa perilaku responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian dapat menjelaskan teori dengan baik. Sebaliknya, jika hasil kesimpulan pada pengujian hipotesis itu menunjukkan bahwa variabel penjelas tidak berpengaruh signifikan atau pendapatan individu tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi individu, maka kita juga tidak dapat mengatakan bahwa model tersebut salah ataupun data yang digunakan salah. Hal ini dikarenakan model ekonometrika menggunakan pendekatan stokastik, maka hasil empiris yang tidak sesuai dengan teori akan dirangkum dan dijelaskan oleh si komponen E tadi, epsilon atau error term-nya. Sehingga kontribusi si error term itu dalam model ekonometrika sangat penting. Kesalahan dalam pemodelan hingga proses estimasi merupakan bagian dari pembentukan error term itu sendiri. Jika kondisinya adalah variabel penjelas tidak berpengaruh signifikan, maka peran dari peneliti adalah menjelaskan mengapa data dari sampel yang digunakan memberikan hasil temuan yang berbeda dengan teori. Analisis terhadap keterkaitan antara variabel independen dengan dependen yang didukung dengan data-data pendukung menjadi hal yang penting untuk mencari jawaban terkait temuan penelitian tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian apapun jika asumsi berkaitan dengan pemodelan, estimasi maupun data yang digunakan sudah sesuai dengan teori dan prosedur, maka dapat dikatakan bahwa temuan empiris tersebut masih dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan prediksi dan peramalan terhadap kondisi di masa yang akan datang. Lalu step selanjutnya yaitu model sebagai kontrol dan peramalan kebijakan. Jika model ekonometrika diterapkan atau mengikuti prosedur yang sesuai, maka informasi penting akan dapat diperoleh. Hasil dan kesimpulan mengenai temuan-penemuan dari penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya
merumuskan rencana kaji tindak serta kebijakan yang sesuai. Jadi itu adalah 8 tahap metodologi ekonometrika yang dikemukakan oleh Gujarati. Lalu step selanjutnya adalah tipologi dalam ekonometrika. Jadi data itu menjadi bagian penting dalam ekonometrika. Ketersediaan data itu dapat membantu dalam proses estimasi model ekonometrika. Jadi data itu bisa dipahami dalam 2 hal ya. Yang pertama adalah menurut jenisnya, yang kedua adalah menurut sumbernya atau cara pengumpulannya. Menurut jenisnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Perbedaan antara keduanya adalah berkaitan dengan berlaku tidaknya hukum matematika. Seperti misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Dikatakan data kualitatif jika hukum matematika tersebut tidak dapat digunakan. Atau biasanya tidak berupa angka ya. Misalnya jenis kelamin, warna kesukaan, agama, dan sebagainya. Sebaliknya kalau data kuantitatif itu hukum matematikanya dapat diterapkan. Biasanya dia berupa angka. Data kuantitatif itu sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data diskrit, yang kedua adalah data kontinu. Data diskrit itu adalah data yang dihasilkan dari cara perhitungan, sedangkan data kontinu itu adalah data yang dihasilkan dari cara pengukuran. Nah, contoh data diskrit misalnya jumlah kursi, jumlah mahasiswa, jumlah mobil, dan seterusnya. Sedangkan contoh data kontinu adalah berat badan, luas rumah, jarak desa, dan seterusnya. Selanjutnya data dilihat dari sumbernya. Itu ada 2 ya. Yang pertama adalah data cross section atau data lintas ruang. Dan yang kedua adalah time series atau runtut waktu. Jadi kalau misalnya data lintas ruang atau cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan periode tertentu. Misalnya data lintas ruang yaitu contoh data cross section yaitu jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2020 dan 2021. Terus juga jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan sebagainya. Sedangkan untuk data runtut waktu atau time series itu adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan periode tertentu yang berurutan atau berseri. Sebagai contoh, data runtut waktu adalah data pengangguran di Indonesia dari tahun 1995 sampai 2021. Atau bisa juga data pertumbuhan ekonomi Kota Serang dari tahun 2009 sampai 2021. Bisa juga pergerakan inflasi dalam sebulan dan sebagainya. Nah, penggunaan kedua jenis data tersebut dalam ekonometrika disesuaikan dengan model dan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Maksudnya, bahwa jika peneliti hendak mengetahui pengaruh perubahan data masa lalu terhadap data saat ini itu serta memprediksi perilaku ke depan, maka data yang cocok digunakan adalah data runtut waktu atau data time series. Sedangkan jika peneliti memiliki tujuan mengomparasikan antar data dalam area atau wilayah berbeda, misalnya inflasi Kota Serang dibandingkan dengan Kota Tangerang, maka data yang cocok digunakan adalah lintas ruang atau cross section. Namun dalam perkembangannya penggunaan kedua data tersebut juga saling melengkapi, bahkan dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu model ekonometrika. Data kuantitatif yang dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinu dalam perkembangannya memberikan perhatian lebih pada data kontinu atau data yang dihasilkan dari pengukuran. Nah, hal ini karena pengukuran memberikan berbagai hasil yang dapat berbeda. Sebaliknya, proses perhitungan memberikan hasil yang sama. Untuk objek pengukuran yang sama dengan alat yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda, misalnya mengukur panjang papan tulis menggunakan alat ukur penggaris. Oleh karena itu, konsep statistika mempelajari lebih detail mengenai data hasil pengukuran atau biasanya dengan skala pengukuran. Sedangkan data hasil perhitungan karena telah memberikan hasil yang sama untuk setiap individu yang melakukan perhitungan
terhadap suatu objek, maka tidak dipelajari lebih lanjut. Namun bukan berarti bahwa data hasil perhitungan tidak penting atau tidak digunakan dalam ekonometrika. Nah, di sini ada skala pengukuran yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat rasio. Data skala nominal. Nah, data skala nominal ini merupakan skala yang berupa kategori atau kelompok dari suatu objek. Data skala nominal itu sifatnya kualitatif, di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan. Tujuannya supaya memudahkan dalam mengidentifikasi suatu kategori maupun kelompok. Nah, klasifikasi data skala nominal umumnya menggunakan label atau lambang berupa angka, misalnya variabel jenis kelamin dikelompokkan menjadi L atau P, laki-laki atau perempuan. Masing-masing misalnya L itu diberi kode 1, P itu diberi kode 2. Yang kedua yaitu suku bangsa, dibedakan misalnya menjadi Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Misalnya Jawa itu disimbolkan angka 1, Sunda disimbolkan angka 2, Batak disimbolkan angka 3, dan seterusnya. Nah, dalam data skala nominal, penggunaan label maupun angka hanya berfungsi sebagai label kategori dan tidak memiliki arti apapun. Label atau lambang tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya, sehingga pada variabel dengan data skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika standar seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Oleh karena itu, data dengan skala nominal juga disebut data kualitatif. Yang kedua yaitu adalah data skala ordinal. Data skala ordinal adalah skala yang berupa kategori dari suatu objek menggunakan label atau lambang bilangan, di mana kategori atau label maupun lambang bilangan tersebut menunjukkan suatu urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik yang dipelajari. Contohnya, juara lomba balap, ada juara 1, juara 2, juara 3, juara kelas juga sama. Preferensi responden terhadap merek suatu barang, dan seterusnya. Sebagaimana skala nominal tadi, lambang maupun label angka yang digunakan dalam skala ordinal hanya menunjukkan urutan dan tidak berlaku operasi matematika. Seperti juara lomba balap yang tadi, ke-1 sampai ke-3. Oleh karena itu, data skala ordinal juga disebut data skala atau data skala kualitatif. Datanya tidak berbentuk angka. Lalu selanjutnya adalah data skala interval. Berbeda dengan data skala nominal dan data skala ordinal yang dikategorikan sebagai data kualitatif. Nah, data skala interval ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Data dengan skala interval tidak memiliki nilai nol absolut, sehingga rasio antar data tidak memiliki arti. Pada data skala interval dapat diberlakukan hukum atau operasi matematika. Misalnya, data pendapatan responden berkisar antara 100.000 sampai 1 juta rupiah. Artinya responden dengan pendapatan 1 juta itu lebih besar dibandingkan dengan yang berpendapatan 400.000. Atau bisa juga digunakan operasi matematika, maka responden berpendapatan 800.000 rupiah sama dengan responden yang berpendapatan 300.000 ditambah responden berpendapatan 500.000 rupiah. Nah, jadi dia bisa ya menggunakan operasi perhitungan matematika. Yang terakhir adalah data skala rasio. Data dengan skala rasio atau data ini bersifat kuantitatif ya. Dia memiliki nilai nol absolut. Data skala rasio adalah skala yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi dibandingkan ketiga skala lainnya. Perbandingan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai nol atau best value. Pada skala rasio, nilai nol bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Misalnya nih, berat badan Joko 50 kg, sedangkan berat badan si Joni 100 kg. Jika dilihat dari skala rasio, maka berat badan Joni adalah 2 kali berat badan Joko.
Nah, berdasarkan soal konsep dan penjelasan mengenai tipologi data yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam ekonometrika mengacu pada konsep data seperti yang dijelaskan statistika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Data dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Nah, kedua jenis data tersebut dapat digunakan dalam memahami model ekonometrika, namun dengan asumsi-asumsi yang harus diperhatikan. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengenalan ekonometrika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.